Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntun Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 557 ayat 1. Dengarlah hukum Taurat minggu ini yang tertulis 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita berdoa untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah Bapa, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 416. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang dalam dosa. Kami tersesat
dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Pengajaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan Choir Standing.
Kita bernyanyi nomor 194 ayat 1. Epistel minggu ini tertulis dalam Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Marilah kita baca secara responsoria. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timoteus saudara kita. Saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kisah kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epaphras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang kami bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu keempat sesudah Trinitatis, tanggal 10 Juli 2022. Topik Minggu, memberitakan dan melakukan firman Tuhan. 01. Ibadah khusus. 011. Ibadah khusus akan diadakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 di ibadah pukul 18 WIB. 012. Sermon untuk pelayan ibadah khusus pada hari Kamis 14 Juli 2022 pukul 19 WIB di ruang gereja. 02. CD khusus. CD khusus kepada satu jemaat dewasa akan diadakan pada hari ini, Minggu 10 Juli 2022 di ibadah pukul 18 WIB. 03. Diterima menjadi ruas HKBP Pasar Minggu mulai hari ini, Minggu 10 Juli 2022, diterima menjadi ruas penuh, yaitu Diana Febianti Sinta Panjaitan, alamat Jalan Aselih RT 016 RW 01 Ciganjur Jagakarsa, masuk wilayah 12. Nomor registrasi jemaat 12990. 04. Pertanyaan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui Sintua wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah pertanyaan di hari Jumat 15 Juli 2022 adalah wilayah 2. Jadwal pertanyaan wilayah dapat dilihat di warta jemaat yang ada pada kita. 05. Jadwal pelayanan sermon-sermon bulan Juli Agustus dapat dilihat di warta jemaat yang ada pada kita. 06. Dewan-dewan. 061 Dewan Koinonia. 0611 Seksi Perempuan. Sesuai surat dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Seksi Perempuan HKBP Pasar Minggu akan mengikuti kebaktian Padang Perempuan se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan diadakan sebagai berikut. Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pukul 8 sampai dengan 13.30 WIB. Tempat Kebun Wisata Pasir Mukti, Jalan Raya Tajur nomor kilometer 4, Pasir Mukti, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Peserta 10 orang per huria. Kita doakan kegiatan ini berjalan dengan baik. 0612 Seksi Remaja. Seksi Remaja akan mengadakan A.
tatap muka pembelajaran firman Tuhan yang akan dimulai sebagai berikut. Hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, waktu pukul 7 WIB sampai 8.30 WIB, tempat gedung fasilitas lantai 3, 2 ruangan. B. Ibadah Minggu Remaja yang akan dimulai sebagai berikut. Hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, waktu pukul 7 sampai dengan 8.30 WIB, tempat gedung fasilitas lantai 3, 2 ruangan. 062 Dewan Marturia 0621 Seksi Sending. Tim doa Seksi Sending akan mengadakan doa bersama pada hari Senin 18 Juli 2022, waktu pukul 19.30 sampai dengan selesai. Doa bersama ini akan diadakan setiap 2 minggu sekali. Formulir pokok doa dapat diisi dan dikembalikan di kotak pokok doa Seksi Sending atau di meja di pintu masuk gereja. 07 Jemaat Baru. Pada hari ini, Minggu 10 Juli 2022, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Nyonya L. Pangaribuan Nurkiah Boru Silaban yang beralamat Jalan Pekayon, RT 03 RW 010, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masuk wilayah 12, nomor registrasi jemaat 12309, pindah dari HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, Distrik 8 DKI Jakarta. 08 Jemaat meninggal pada hari Jumat 8 Juli 2022, telah meninggal dunia Bapak Doktorandus Sanga M. Simaremare, umur 67 tahun, suami dari Ibu Mawarni R. Borusiboya, alamat Jalan Tanjung Mas Raya Estate, Blok D6, nomor 16, RT 002 RW 01, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, wilayah 1. Marilah kita doakan agar Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 09 Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan 16 Juli 2022. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Horas. Kita bernyanyi dari nomor 232 ayat 1 dan 2, sekalian persembahan 1 dan 2. Saudara
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu kita pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-30, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Saya bacakan buat kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberangi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita memahami apa yang dikatakan di topik minggu kita yang mengatakan memberitakan dan melakukan firman Tuhan, muncul sebuah pertanyaan bagi kita yang sangat sederhana. Apakah kita mau bersedia untuk melakukannya atau tidak? Ini persoalannya bagi kita, Bapak Ibu. Apakah kita mau memberitakannya dan bahkan mau melakukan firman-Nya? Karena Bapak, Ibu, saudara, ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar yang perlu untuk kita renungkan di dalam hati kita sebagai orang yang telah menerima kasih, anugerah, dan penyertaan, dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa ini perlu kita renungkan? Karena firman Tuhan itu dikatakan, Bapak Ibu, dikatakan sangat jelas bahwa firman itu tidak jauh, dekat. Tidak sampai kita harus naik ke langit mengambilnya. Tidak sampai menyeberangi laut untuk mengambilnya, dikatakan. Sehingga kita sulit. Memang kalau kita perhadapkan ya Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan sesuatu atau perintah, kita melihat suatu perintah itu pasti. Itu memang kita kemanusiaan kita pasti kita berkata. Contohnya, kalau kita berhadapkan dulu kepada anak-anak kita. Dek, Kak, Bang, beli dulu ke warung sana. Warungnya kalau di samping rumah mungkin mau. Tapi kalau sudah jauh, tunggu Pak, panas sekali matahari. Kadang-kadang banyak disalahkan. Tetapi firman Tuhan dikatakan tidak jauh, dekat kali. Akan tetapi firman itu ada dikatakan di mana? Di dalam diri kita, di dalam perkataan kita, di dalam cara memandang kita, di dalam cara perkataan kita, di dalam cara melangkah kita, melakukan serta mengulurkan tangan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Di situ firman Tuhan itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hal itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Pertanyaan itu muncul ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir.
Muncul lagi pertanyaan, firman itu mencatat. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir setelah bangsa itu dipimpin keluar dari tanah Mesir, bangsa itu terus apa? Terus menerus memberontak kepada Tuhan. Mereka terus menerus apa? Bersungut-sungut. Ketika mereka keluar berjumpa dengan Laut Merah, apa yang dikatakan oleh bangsa Israel kepada Musa? Hai Musa, ketika mereka dikejar oleh para pasukan daripada Raja Firaun, apa dikatakan kepada Musa? Hai Musa, kalau memang mau kematiannya kau bawa kami ke di sini, lebih bagus kami dibudak lagi, dikatakan. Sampai dikatakan kepada Musa, lebih bagus kami menjadi budak, bisa makan. Tetapi kalau kami dibawa sini keluar dari hanya kematian, apa gunanya, dikatakan. Kenapa? Di depan kematian karena ada laut Teberau, Laut Merah. Di belakang ada pasukan Firaun yang mengejar. Mereka bersungut-sungut. Mereka menyembah berhala. Ketika Nabi Musa mengambil hukum Taurat ke Gunung Sinai, apa yang terjadi? Mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa, mereka melakukan penyembahan berhala. Tidak bisa disingkirkan dan sebagainya. Mereka sering menyakiti hati Tuhan dengan tidak taat pada perintah. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Kenapa itu? Sehingga Tuhan menghukum bangsa itu. Mungkin kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, peta antara dikatakan Mesir dengan tanah Kanaan, itu hanya kalau dikatakan perjalanan, ya mungkin itu tidak sampai 40 tahun. Tetapi karena apa dilihat? Karena bangsa ini adalah bangsa tegak tukuk, yang selalu memberontak, yang tidak berubah-ubah. Melihat situasi kehidupan mereka, seperti bunglon bangsawan. Satu kisah lautusan GB mubah warna tersinggung. Sehingga mereka menghupul 40 tahun mengembara di padang gurun. Selain Yosua dan Kaleb, seluruh generasi pertama Bapak Ibu, karena pada saat ini satu generasi adalah 40 tahun. Bangsa itu dibinasakan di padang gurun, yaitu ditinggalkan segala keburukan yang ada di waktu pembuangan itu. Mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian itu, tanah kebahagiaan itu. Berkaca pada kesalahan dan kegagalan para pendahulunya, kini ketika bangsa itu ingin masuk ke daratan Moab dan tengah bersiap untuk masuk dan menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan, melalui firman Tuhan. Pada saat ini Musa kembali mengingatkan mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Di seberang sungai Yordan itulah Musa kembali menantang bangsa itu untuk taat kepada Tuhan. Jika kau mau melakukan perintahku, maka kehidupan akan kau terima. Jika kau tidak mau melakukan perintah dan ketetapan oleh Tuhan, seperti apa yang kau lakukan di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan ini, maka kematian akan kau terima. Karena bagi Musa, Bapak Ibu, ketaatan pada perintah Tuhan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Memang tidak sangat sulit. Tidak sulit. Karena itu ada dua hal yang membuat ketaatan itu mungkin untuk dilakukan. Terkadang kita apalagi di jambatan senarion, ana maulah namang mengulur hati di Tuhan ini puasa, di potibiodo behita. Banyak alasan-alasan. Banyak. Masih enak amang. Ya biasalah kita harus menikmati. Karena kita masih di dunia ini ya, kita nikmatilah dulu dunia ini. Soal dua yang di surga itu belakangan. Apa yang dua pengama. Terlambat. Ada dua hal. Yang pertama dikatakan kenapa dua hal membuat ketaatan itu mungkin dilakukan.
Dan itu harus dilakukan. Kenapa? Yang pertama alasannya dikatakan oleh Musa, karena perintah itu tertulis dalam hukum Taurat itu bukanlah sesuatu yang terlalu sukar, terlalu sulit. Perintah yang tertulis di dua loh batu itu dan perintah-perintah dan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus juga itu tidak terlalu sulit kita lakukan. Memang perintah Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat bukanlah sesuatu yang dengan mudah dapat dilakukan memang. Namun itu juga bukan berarti hukum Taurat tidak dapat kita lakukan sama sekali. Kalau kita perhadapkan dulu Bapak Ibu di dalam kehidupan kita ya. Sesulit-sulit apapun yang untuk kita raih demi kehidupan kita pasti kita lakukan. Sesulit apapun tantangan dan rintangan yang kita hadapi ketika berbicara dengan perut, pasti kita lakukan. Itu yang bilang. Bahkan kita bisa melakukan segala cara apapun untuk meraih itu. Pasti. Karena itu dikatakan Taurat itu juga, hukum itu juga bisa kita lakukan. Selalu melalui pernyataan ini Musa juga hendak mengatakan bahwa ketaatan dalam melakukan firman Tuhan bukan semata-mata berkaitan dengan persoalan apakah bangsa itu mampu melakukan perintah. Dan terlebih kepada kita juga, bukan persoalan dikatakan, bukan persoalan apakah kita mampu, bukan itu persoalannya Bapak Ibu. Mulai didokon, beritakanlah, lakukanlah, itu adalah perintah, bukan soal apa dikatakan, yaitu bukan soal kemampuan di sini. Bukan soal kemampuan. Udah kita dokon datang, ada hidup yang mamang, itu bukan soal kemampuan. Tetapi apa? Yang terpenting adalah apakah mereka mau? Sekarang persoalan mau atau tidak. Bukan persoalan. Kalau kita perhatikan pemanggilan para hamba-hamba Tuhan seperti Nabi Yeremia dikatakan aku masih muda, Timotius juga aku masih muda. Bukan persoalan kemampuan. Bukan persoalan kemampuan dikatakan mau memberitakan. Terlebih kepada Musa ketika Musa dipanggil. Aku nggak pandai berkata-kata sama Tuhan dikatakan. Aku nggak pandai berkata-kata. Mulutku ini kalau berkata-kata hira dong halot inna hira malang hira minum air panas inna. Sehingga Allah mengangkat Yosua temannya untuk sebagai pembicara kepada Raja Firaun. Yang persoalannya adalah mau atau tidak. Ini persoalannya supaya kita dapat memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Persoalannya adalah mau. Penekanannya bukan kepada kapasitas. Namun lebih kepada apa? Loyal kita. Loyal atau tidak? Beda itu kapasitas dengan loyal. Karena kapasitas loyalitas itu yaitu komitmen. Yang mau taat kepada Tuhan. Karena itu hal kedua Bapak Ibu, kenapa itu bisa kita lakukan firman Tuhan. Yang kedua, ketaatan itu dimungkinkan karena perintah itu sendiri bukanlah sesuatu yang terlalu jauh. Sampai dikatakan oleh bangsa Israel, dikatakan seperti di dalam firman Tuhan kita pada saat bahwa firman itu tidak jauh di langit dikatakan. Atau di seberang laut tempatnya. Karena dikatakan tidak di langit tempatnya, ini berarti perintah itu bukanlah sesuatu yang tersembunyi di langit. Dan perintah itu bukanlah sesuatu yang tersembunyi di langit, bahkan dan masih menjadi misteri bagi kita. Perintah Tuhan itu tidak menjadi misteri, sudah nyata. Dan nyata lagi terlebih kepada kita Bapak Ibu, perintah Tuhan dan untuk melakukannya itu sudah nyata. Yaitu apa? Nyata kasihnya, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, nyata benar kasihnya. Sudah dilakukan bagaimana Yesus mengajarkan menunjukkan kasih kepada semua orang. Sudah nyata kita tahu. Nyata di depan mata kita. Kalau itu jod hati. Sifat ni hita jol mohon
balok na adong di jolo di simalolong idong boy di ida. Daw jarum na adong di jolo ni simalolong idong boy di ida na. Apeng molo balok na adong di jolo ni simalolok ta dang boy ta ida. Mungkin gitu. Dilihat jauh kita jarak pandangnya bisa sampai 3 km. Wah, ada di situ. Wah, dikatakan pemandangan yang sini. Padahal di sampingnya, di dekatnya ada begitu indah, tidak bisa dilihatnya. Ini yang terjadi, Bapak. Firman itu telah disampaikan mereka. Bahkan sudah nyata, sudah sampai kepada mereka. Yaitu ketika di Gunung Sinai. Allah sendiri telah turun menjumpai mereka dan menyatakan isinya kepada mereka. Sedangkan dikatakan di situ tidak di seberang laut tempatnya. Ini menunjukkan bahwa berita itu bukanlah sesuatu yang tidak realitas dan tidak dapat dilakukan. Perintah Tuhan itu tidak jauh dari mereka. Sebaliknya dikatakan perintah itu ada di tengah-tengah mereka. Perintah itu berada sangat dekat dengan mereka. Yaitu di mana dikatakan di mulut dan di hati mereka. Kalau dikatakan di situ di mulut dan di hati mereka, ini berkaitan dengan firman Tuhan. Kalau kita baca nanti di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk-duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring atau apabila engkau bangun. Ini dikatakan oleh firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, firman Tuhan itu sangat familiar bagi mereka. Terkadang karena familiarnya, terkadang kita juga Bapak Ibu ya, sering karena familiarnya bagi kita sering jadi apa? Bosan, jenuh. Mereka sangat familiar, bahkan ketika mereka mengajarkan berulang-ulang dan terus-menerus, maka firman itu bukan saja ada di dalam mulut mereka, bukan hanya di dalam pikiran mereka, namun firman itu telah menjadi bagian dalam hidup kita. Sudah menjadi tubuh kita, daging kita. Kalau terus-menerus dilakukan, firman itu bukan sesuatu yang asing lagi bagi mereka. Saudara yang di satu sisi, pernyataan Musa ini menjadi sebuah jawaban yang menguatkan di tengah-tengah keraguan yang mungkin ada di antara bangsa Israel, yaitu apakah mereka sungguh dapat melakukan firman Tuhan itu atau tidak. Namun di sisi lain, karena firman itu tidak terlalu sukar dan terlalu jauh, maka sesungguhnya tidak ada ruangan untuk sebuah eksklus atau ketidaktaatan, sebuah alasan. Artinya taat atau tidak taat bukanlah disebabkan karena sulitnya perintah itu, melainkan adanya tidaknya komitmen tadi dikatakan, adanya enggak kemauan kita untuk melakukan perintah itu. Keputusan ada di tangan mereka. Karena itu dikatakan pilihlah cuma 2 dikatakan. Kehidupan atau kematian. Hanya 2 dikatakan seperti judul perikop kita itu. Kehidupan atau kematian. Berkat atau kutuk dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam perjanjian yang dekat Tuhan dengan Israel, Tuhan berjanji akan memberkati dengan berkat-berkat jasmani yang berkaitan dengan eksistensi mereka sebagai sebuah bangsa. Berkat itu akan diterima jika mereka mau melakukan hukum Tuhan yang tercurah ketika, dan dengan kata lain, berkat itu akan tercurah ketika pengetahuan akan firman Tuhan mereka realisasikan dalam praktek hidup kita. Saudara, inilah yang tidak boleh dilakukan oleh generasi pertama. Pengetahuan mereka akan firman Tuhan tidak diikuti oleh komitmen dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Inilah yang menyebabkan mereka dihukum Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang jika diperhadapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita berbicara dulu tentang seorang orang percaya seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Apakah kita bersedia atau tidak untuk memberitakan, melakukan firman Tuhan? Itu kembali lagi
Sebuah pertanyaan yang saya awali. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat ini ada begitu banyak sekali orang Kristen, orang percaya, yang mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Sekarang ini malu mau memberitakan, malu mau melakukan firman Tuhan. Contoh, janganlah dulu contoh-contoh yang sangat sulit Bapak Ibu. Suatu perintah yang mungkin sangat berguna bagi kita, dan itu adalah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Contoh yang sangat sederhana itu soal hal berdoa. Kenapa Bapak Ibu dikatakan di sini soal hal berdoa, kepada berdoa? Karena berdoa merupakan apa? Ini adalah jalan interaksi kita dengan Tuhan. Kalau karena ada interaksi, kita tahu apa perintah Tuhan. Dan doa adalah kondisi kita kepada Tuhan. Dan doa juga dikatakan oleh Martin Luther itu adalah nafas kehidupan kita. Kenapa sangat sulit dikatakan? Hal sekecil aja lah dulu soal doa. Perintahnya yang pertama, berdoalah dikatakan. Contohnya Bapak Ibu, aku masih ada cerita lebar bahasa Batak mau nasa tabu teh. Adong masih ada cerita di tikini mana patu pahon kebaktian wilayah yang dilakukan oleh gereja, dan kebaktian wilayah ini dilakukan di rumah jemaat di Perjabu. Aroa amang, aroa ruason mangontrak dope, ruason mangontrak dope, dang jabuna sediri dope. Dung sama dia terjadilah kebaktian di Patupa Makbak. Sama di Tikimahua. Ima ay molo disot tahe di cara pertanyaan di tiki di jabu-jabu adonggo tahe tangiang sia perjabu adonggo kan adong duk sama ima acara tangiang sia perjabu topu marlojong amatai itu luar topu marlojong amatai ujungnya Roma suku-suku terlubu bima perhalado tuinai ay wasambang topu marlojong ninda tuinai buat satu pu berlujuk keluar amatai, ayah dona, malus ni nang daw ngamang, satu kido amang itu luar jaleta paima mas satu kin ina, dung di paima Roma matai, jala di pasahat paralado ma tu matai, asa mangul hutang yang siap perjabu, paima mang, alang marohamang, paima mang ma, malus na. Hidu tahemang, ala hidu nakin au merlujuk keluar. Wah, ay napuna jabui lagi laut luar kota. Bah, dia bingung pada doi. Ayah, napuna jabu dia dona. Oh lo jabuon, ayah memang kontrak dope. Gabi au merlujung majau iman napuna jabuon, asa manguluon tangiang. Ay do amang kan tangiang siap perjabu. Ena puna jawodo na waktu sina bebemekel masalu. Nah, ini yang sering terjadi bagi kita. Hal yang sepele aja dohonon namang sering kita dohonon ima yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa maksud firman Tuhan dalam ayat 10 dikatakan apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau dikatakan ayat 10 dikatakan apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah-perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berarti apa Bapak Ibu? Artinya firman Tuhan itu merupakan perintah dan ketetapan yang mendatangkan apa? Kehidupan. Perintah itu rupanya mendatangkan kehidupan. Perintah dan ketetapan yang mendatangkan penyertaan seperti bangsa Israel, di mana Tuhan selalu menyertai bangsa Israel yang walaupun bangsa itu sering memberontak, yang walaupun bangsa itu sering bersungut-sungut, yang walaupun bangsa itu sering menyalahkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan selalu menyertai bangsa itu. Perintah dan ketetapan
yang diberikan oleh Tuhan itu juga memberikan penguatan. Bayangkan kita, mang. Kalau ini boleh neng majalo haguguk kamu, ya lakukanlah perintah oleh Tuhan. Lakukanlah ketetapan oleh Tuhan. Sarupa dia, mang. Mau martangnya kita, Tuhan leoma titiki marsahi tadi. Tuhan leoma dia wabalumonina. Aledang yelang obatna. Apa yang lagi masai pos mana? Tuhan leoma di haumut aledang laut rumah sakit. Dungi dang laut rumah sakit yelang obat. Dungi begadang dohonon. Badungi yalak sudah selalu akana. Bawa ano cara na malumati. Karena itu dikatakan Tuhan, saya mau kau berikan kekuatan. Ya udah lakukan perintahnya. Hanya itu caranya. Tuhan, aku mau melakukan kasih kepada keluargaku. Lakukan perintahnya. Tidak sangat sulit, tidak sulit. Hanya itu. Tuhan, aku supaya ajarkan aku supaya tidak bisa membenci kawanku. Iya, lakukan perintahnya. Tuhan, ajarkan aku supaya bisa aku memberikan atau menolong saudara-saudaraku yang kekurangan. Lakukan perintahnya. Sudah dilakukan oleh Tuhan itu semuanya. Ternyata kita sudah mengetahuinya itu. Karena itu lakukanlah perintahnya. Hanya itu. Gak jauh dekat, gak sampai ke langit, gak tersembunyi. Sudah nyata diberikan oleh Tuhan. Itu dikatakan. Perintah dan ketetapannya juga Bapak Ibu, itu mendatangkan segala bentuk kebaikan. Jangan kita katakan aku orang baik, dikatakan tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Sudah do mandokon burju. Panjahat pe, boy di dokon lima. Burju dua, nak boy. Burju manako, kan itu. Sarupa di songon kita paborato dana molo marato. Song na hea udokon. Molo dihutai kita. Kan kita ipaborat do akado tangnya do sampai siap manuk kan. Anong go poda kan di pasat na to doi. Gido amang. Bu. Molo marato burju mahoda. Aledak saat atanaon, wala buju-buju. Sama di peraturan. Ako manako may mana? Takut polisi. Terberita masahat tu son. Roma ama dan toras itu. Buasa dulu ko amang. Nasa yung toro podaku. Didiki pa ko. Ako ko bapa. Burju ulah do burju. Aledak saat atami bapa. Burju bahua. Baulah burju malako. Terkadang gitu kita Bapak Ibu. Sering kita buat alasan tentang perintah-perintah Tuhan ini. Tuhan, seperti bangsa Israel. Tuhan, hukummu itu, ketetapanmu itu ada di langit. Bagaimana kami mau naik? Bayangkan kita alasannya kan. Ada di seberang laut sana jauh kali. Bagaimana? Karena nggak ada kapal. Isu 2 maol. Itu yang serang. Itu makanya dikatakan perintah dan ketetapan yang mendatangkan segala bentuk kebaikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang telah menerima keselamatan, yang telah yang menerima anugerah dari Kristus Yesus. Ayo nggak tahu lahon, nggak tahu jaloi. Kalau ini ulahom mah perintah nih. Sekarang kebauannya Bapak Ibu, bukan tentang apa perintah itu, tetapi kemauan. Karena itu Bapak Ibu, dikatakan dalam firman ini yang terakhir, jika kita melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, apa yang kita peroleh? Ininya yang mau kita. Ketika kita mau melakukan suatu perintah atau ketetapan, baik di dalam kantor juga, kalau kita perhadapkan dulu dalam kehidupan kita, pasti akan membawa ke dampak yang baik juga kepada kita kan? Adakah kita mengulahon satu perintah atau suatu suruhan nih halak molodang dong dampak dalam kehidupan kita itu teh apalagi mosong kami padi tapi lau jo amang tusanin na itu cuma mosong dampak na apalagi kurang pengeluaran unang maju amang ini kan itu ketika ada suatu perintah dan perintah ini sangat jauh dan itu sangat mengeluarkan apa pikiran atau keringat katakan sampai pengeluaran materi. Sampai ukun materi ini sangat besar. Janganlah dulu mang. Nasi maju. Itu yang terjadi sering dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, apa yang dapat kita ketika kita mau melakukan, memberitakan dan melakukan perintah Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, inilah harus kita ingat.
Dan ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan dipulihkan ke arah yang lebih baik. Siapa yang gak mau dipulihkan? Maukah kita, Amang dan Inang dan saudara-saudaraku yang dikasih, kita mau dipulihkan? Pasti kita mau dipulihkan. Dari keadaan kita mungkin yang pada saat ini terpuruk, sampai mungkin kita bisa dalam keadaan yang stagnan, kita mau dipulihkan. Dari yang sakit menjadi sehat, benar kan, Amang? Kita mau dipulihkan kan? Pasti lakukanlah perintahnya. Seperti bangsa Israel, di mana mereka yang dulunya menjadi bangsa yang menjadi budak, ya, yang dulunya bangsa Israel itu menjadi budak, menjadi hamba, dipulihkan oleh Tuhan melalui bangsa nabinya yaitu Musa, menjadi bangsa apa? Merdeka. Dan kemerdekaannya juga diberikan lagi, dipulihkan dari yang dulu mereka sangat susah mencari makan di dalam perbudakan itu, sampai dengan gak ada rasa nyaman sampai di tanah Kanaan. Nagudang aha setiap lubain nate pekok kita mah napai paitian lang di perbudakan pahit sampai ke tanah Kanaan na manis-manis, yang manis-manis. Makanya dikatakan kita mau melakukan itu, kita mau lakukan perintah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan jika kita melakukan perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri yang dijanjikannya. Seperti bangsa Israel, diberikan bangsa Israel ke negeri perjanjiannya itu tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini adalah tanah kebahagiaan. Siapa yang gak mau bahagia? Usukum maju hamang ison. Siapa yang gak mau bahagia di sini? Kita mau kebahagiaan. Hanya satu contohnya, lakukan perintah Tuhan. Kita mau berkebahagiaan, dan inilah merupakan pengharapan kita semua orang, terlebih semua orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam kehidupan kita, ingin kita bahagia. Bahagia melihat kita rumah tangga kita, bahagia kita melakukan pekerjaan kita, bahagia kita melihat anak-anak kita berumah tangga, mempunyai anak-anak, cucu-cucunya, bahagia semuanya. Karena itu apa? Lakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, ketika kita melakukan perintahnya dan ketetapannya, Tuhan ingat, Tuhan akan menghukum orang-orang yang membenci kita. Artinya apa? Artinya kita akan selalu disertai dan dilindungi oleh Tuhan dari orang-orang yang ingin berniat jahat dalam kehidupan kita. Kita lihat bangsa Israel itu, dilindungi mereka. Kita lihat si Daud, dilindungi dia. Bayangkan saudara saja ingin berbuat jahat sampai masuk ke lubang, di dalam lubang dijual, tapi dilindungi Tuhan dia, bahkan sampai menjadi seorang raja. Menjadi seorang raja yang diberkati. Bapak Ibu, bayangkan kita. Siapa mau dilindungi? Lakukan perintah Tuhan. Itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita melakukan ketetapan dan perintah Tuhan, yaitu memberitakan dan melakukannya firman Tuhan, Tuhan akan melimpahkan berkat ke dalam kehidupan kita. Coba kita renungkan yang telah kita dapatkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hingga pada saat ini. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Mulai dari kita lahir ke dunia ini, sampai kita mempunyai anak cucu, sampai kita berusia pada saat ini mungkin ada 70, 75, 80, 85, 88, sampai mungkin ada sampai 90. Coba kita renungkan. Pasti banyak yang telah kita terima. Pasti. Tetapi jika ada di antara kita yang mengatakan aku belum menerima berkat dalam kehidupan ini, mulai dong mandok soni amang, berarti dia tidak mau melakukan perintah Tuhan itu dan ketetapannya. Ini adalah seorang apa? Ini adalah orang percaya pembohong. Orang Kristen yang berbohong, yang artinya dia tidak mau mensyukuri apa yang dia terima dari Tuhan. Seperti bangsa Israel ini, sering dia berbohong. Iya, berbohong. Karena itu Bapak Ibu, apa yang dikatakan pada poin yang keempat itu yang saya katakan,
Tuhan akan melimpahkan berkat di dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu, sampai anak-anak kita, bahkan kita sampai 7 generasi diberkati Tuhan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita juga akan diberkati. Juga akan diberkati. Ketika kita apa? Melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mau kita mendapat semua poin-poin ini yang dikatakan, lakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Yaitu apa? Memberitakan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan melalui firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini, di mana Tuhan selalu mengingatkan kami ya Tuhan. Dan pada minggu ini Kau ingatkan kami supaya kami melakukan perintah dan ketetapan-Mu, yaitu memberitakan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terkadang di dunia ini ya Tuhan sering banyak godaan, sehingga kami sering membuat suatu alasan yang tidak spesifik. Alasan-alasan yang hanya membuat kami menjadi terjerumus, jatuh, dan tidak mendapatkan kehidupan dan berkat daripada-Mu. Seperti pembicaraan bangsa Israel dengan Nabi Musa. Ketika Musa mengatakan, lakukanlah ketetapan dan perintah Tuhan. Masa itu mengatakan, bagaimana kami melakukannya? Karena perintah itu ada di atas langit dan ada di seberang laut. Terkadang kami begitu Tuhan. Terkadang kami juga mengatakan kami ini masih hidup di dunia ini. Sehingga kami sering mengatakan kami mau menikmati dunia ini selama kami masih hidup. Padahal jika kami ingin Kau lakukan ketetapan dan perintah-Mu, ketika kami masih hidup di dunia ini, maka Tuhan juga akan melipat gandakan berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Karena itu, mampukan kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami selama kami Kau berikan kesempatan di dalam kehidupan kami di dunia ini, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang terberkati, dan kami juga bisa menjadi orang-orang yang memberkati saudara-saudara kami. Ajar kami ya Tuhan, berikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan perintah dan ketetapan-Mu. Karena itu kami sampaikan ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu, mulai dari anak-anak hingga sampai dengan orang tua, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan semua kehidupannya, baik itu di dalam rumah tangga, kesehatan pekerjaan, hubungan mereka di dalam perjalanan, dan segala harapan-harapan daripada jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, menjauhkan marbahaya. Dan ketika jemaat-Mu ya Tuhan pada saat ini ada yang di dalam pergumulan, mungkin karena sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun menghinggapi tubuh jasmani mereka, mampukan mereka, berikan kekuatan ya Tuhan, supaya mereka tidak merasakan bahwa mereka merasakan sangat jauh Tuhan dari kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka Kau berikan kekuatan, di situ adalah pengharapan bahwa Tuhan akan di dalam kehidupan mereka akan memberikan kesembuhan. Dan terlebih pada saat ini ya Tuhan, di mana jemaat-Mu yang pada saat ini di wilayah 1, di mana Tuhan telah memanggil seorang bapa dari tengah-tengah keluarga ke hadapan-Mu ya Tuhan. Akibat dari pemanggilan-Mu itu, ibu dan keluarga mungkin pada saat ini merasa sedih, tapi kami yakin dan percaya bahwa semua rencana yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, semuanya itu Tuhan akan memampukan kami. Karena Tuhan mengatakan bahwa pergumulan yang boleh kami tanggung adalah pergumulan yang bisa kami tanggung. Tidak pernah pergumulan itu yang Kau berikan kepada kami yang tidak bisa kami tanggung ya Tuhan.
Karena itu berkati ya Tuhan, terlebih rencana untuk membawa Bapak yang mereka cintai ke tempat peristirahatan, di mana pada hari ini ya Tuhan mereka membawanya ke Bonaposokit. Kami yakin percaya bahwa di dalam perjalanan Tuhan memelihara. Dan pada saat ini juga mungkin di dalam acara adat istiadat orang kami, orang Batak, kami yakin dan percaya Tuhan Kau juga yang menyertai dan memuluskan acara adat yang akan mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Harusnya gua lagi pernah kontak. Ya ampun. Baik. Kok lu nggak pernah pelayanan lagi, lu belajar? Ini baru. Oh gitu. Sama ini di mana? Oh, ini di tempatnya di Medan. Oh. Jadi Udah lu kerja ngantor. jadi mana-mana. Tahu kan dia? Yang pianis waktu itu. Iya. Pianis loh. Pianis. Tapi di Dia master mah ya. bunglon, dia bunglon. Masternya ini tetap Master. maestro. Maestro. Oh, nggak berasa terpanggil untuk ajak balik?